Setelah tiba di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau BIMP EAGA. Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menghadiri Forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area atau BIMP EAGA Summit 2026. Agenda ini diselenggarakan sebagai rangkaian KTT ke-48 ASEAN dengan Filipina sebagai tuan rumah. Turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam forum BIMP EAGA ini, Presiden Prabowo menyoroti program dan proyek penting yang telah memberikan peran besar dalam hubungan keempat negara. Dalam sambutannya, Presiden Filipina Marcos Junior menyebut kemitraan BIMP EAGA menegaskan komitmen kerjasama pertumbuhan inklusif di subkawasan. Selanjutnya, sesi diskusi keempat negara berlangsung secara tertutup. Ya pemirsa, apa saja komitmen dan kesepakatan yang ditargetkan dicapai dalam KTT ASEAN kali ini? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar di Cebu, Filipina. Arneta, apa hasil pertemuan KTT ASEAN kemarin dan hari ini akan ada apa yang akan dicapai dalam KTT ini? Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa Metro TV. Hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah ataupun sedang mengikuti plenary session dari KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. KTT ASEAN ataupun plenary session ini merupakan puncak acara dari serangkaian KTT yang sudah berlangsung dari awal ataupun dari tanggal 6 Mei hingga juga hari ini. Namun kalau kita melihat terkait bahasan yang akan dibawa dalam KTT atau dalam plenary session kali ini, nantinya para ke-11 negara anggota ASEAN ini akan memberikan statement ataupun pernyataan dari masing-masing negaranya terkait juga dengan permasalahan yang sedang menjadi pembahasan dalam KTT ASEAN. Namun kalau kita melihat sebelum puncak acara ini ada sejumlah rangkaian yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan. Seperti kemarin ini sudah ada acara setingkat menteri. Kalau kita melihat selain setingkat menteri juga ada subrangkaian ataupun rangkaian dari KTT ASEAN BIMP EAGA ataupun Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, di mana dari pertemuan tersebut ini ada keempat negara subkawasan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan juga Philippines yang bertemu untuk membahas sejumlah permasalahan seperti itu. Namun kalau kita melihat core message dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga turut hadir dalam BIMP EAGA tersebut, ini ada menyebutkan terkait kolaborasi adaptif yang juga konkret, di mana Presiden ini menekankan urgensi kerjasama dan dalam pertemuan tersebut ini Presiden juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dari negara subkawasan, terkhususkan 4 subkawasan dari BIMP tersebut di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan juga genting. Hal ini berkaitan juga dengan tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah yang mempengaruhi terhadap transportasi dari energi yang kemudian ini memberikan dampak kepada stabilitas ekonomi dari negara-negara kawasan. Serta itu juga ada transformasi organisasi di mana Presiden Prabowo Subianto ini mendorong BIMP untuk menjadi lebih adaptif, berdampak dan juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat di daerah kawasan. Dan selain itu juga dalam BIMP ini turut didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di mana dalam pertemuan tersebut Bahlil Lahadalia ini juga menyebutkan bahwa harus memfokuskan infrastruktur energi ini harus berdampak langsung bagi masyarakat di wilayah 3T, di mana ini berkaitan dengan hal itu juga Presiden Prabowo Subianto mendorong agar lebih memaksimalkan kondisi alam dari negara di ASEAN agar lebih mencari energi terbarukan sesuai dengan sumber daya alam dari negara masing-masing. Dan selain itu juga Bahlil menyebut bahwa harus adanya keadilan akses, di mana kerjasama subregional ini harus mampu menghadirkan listrik yang andal dan juga terjangkau hingga ke daerah terpencil ataupun remote area. Selain itu juga dalam BIMP ini juga ada menjelaskan peran Indonesia sebagai ketua
Power and Energy Infrastructure Cluster pada periode 2022 hingga 2025, dan nantinya kemudian PEIC ini akan diserahkan kepada Malaysia untuk periode selanjutnya. Dan selain itu juga langkah teknis transisi ini juga sudah dipaparkan, di mana Presiden Prabowo dan juga Menteri SDM Bahlil ini menyebut bahwa adanya peningkatan bauran EBT untuk memanfaatkan hidrogen dan juga nuklir, serta elektrifikasi juga sempat dibahas dalam BIMP kemarin, serta juga ada menyebutkan komitmen dalam pemerintah dalam melakukan moratorium PLTU baru sebagai langkah dekarbonasi. Arneta, yang kami dapat juga bahwa Indonesia membawa 2 misi ke dalam KTT ASEAN yang ini. Yang pertama adalah mendorong doktrin good neighbor policy. Presiden Prabowo disebut akan melakukan itu, dan juga memposisikan Indonesia sebagai mediator aktif dalam rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok yang sangat berpengaruh di ASEAN. Ada informasi terkait terutama misi kedua ini, Arneta? Ya, Leo, memang dari yang dibawa oleh Indonesia kemarin ini terkait dengan bagaimana Indonesia menjadi mediator untuk rivalitas antara China dan juga tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Dan memang dalam pembahasan tersebut, Indonesia ini memposisikan Indonesia mendorong doktrin good neighbor policy dan juga memposisikan Indonesia sebagai mediator aktif dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan, di mana Menteri Luar Negeri Sugiono ini juga sempat menyebutkan bahwa perlindungan bagi pekerja migran ini juga menjadi salah satu pembahasan dari pertemuan, karena memang pertemuannya bukan hanya terkait ekonomi, namun juga ini pertemuan menteri setingkat Menteri Luar Negeri ini juga turut diadakan kemarin hari. Demikian, Leo. Baik, kita tentunya berharap hasil KTT ASEAN ini akan memperkuat kawasan dan juga mendorong peran Indonesia di ASEAN. Aneta Butar-Butar melaporkan langsung dari KTT ASEAN di Cebu, Filipina.